Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penmas Plus. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tes karakteristik pribadi (TKP) untuk materi integritas diri. Saya yakin jika teman-teman serius mendengarkan video ini, maka auto poin 5 teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman langsung menghadapi ujian nanti. Baik, hari ini kita seri 13, teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita semakin bersemangat untuk terus memberikan manfaat lewat video-video selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan mulai soal TKP yang pertama. Oke, teman-teman, soal yang pertama begini kisahnya. Putra, seorang staf keuangan di PT Penmas Plus Tbk. Suatu hari, direktur utama perusahaannya mendapati kesalahan penginputan laporan keuangan yang menimbulkan kerugian perusahaan senilai 1 juta rupiah. Sistem pelaporan online yang sekitar lebih kurang 2 tahun ini dikenal sebagai sistem yang sering error sistem, sehingga harus ekstra teliti dalam mengerjakannya. Sikap Anda sebagai putra adalah: baik teman-teman, hari ini kita ditanya mengenai sikapnya si putra ini bagaimana nih? Iya, ketika apa? Ketika dia ada kesalahan penginputan. Kesalahan penginputannya karena apa? Mungkin karena kelalaiannya juga, dan sistemnya juga kadang error. Jadi apa nih kira-kira sikap si putra? Kita mau cari jawaban yang poinnya 4 dan poinnya 5 teman-teman. Ya. Kalau poinnya 3 itu nanti bakal kurang. Apalagi poinnya 2 itu bakal kurang teman-teman. Jadi kita cari itu poin yang 5. Ya. Sama-sama kita ketahui jika teman-teman yang baru belajar mengenai TKP, TKP itu setiap jawabannya itu ada nilainya. Ya. Ada nilainya 1, ada nilainya 2, ada 3, dan ada 4 serta ada 5. Ya. Kita mencari poinnya 4 atau poin 5 kan gitu. Minimal poin 4. Baik. Lagi-lagi saya sampaikan hari ini kita bahas mengenai integritas diri, ya. Oke, kita akan lihat jawabannya: bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Oke. B, bertanggung jawab dan mengatakan error sistem. Oke. Yang C, berusaha bertanggung jawab karena sudah menjadi tugas sebagai staf. Oke. D, berusaha bertanggung jawab walaupun kendala dari luar, yaitu error sistem. E, bertanggung jawab dan menempatkan posisi sebagai direktur utama walau saat ini masih staf. Oke, kira-kira mana jawabannya yang auto 5 poin? Iya. Kalau saya, jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Ya. Yang poinnya 5 itu yang B. Poinnya 4 yang A, teman-teman. Mengapa? Oke, ini saya kasih nih jawabannya. Ini semuanya menempatkan ya pada posisi yang semua hampir mirip teman-teman, ya. Jadi jawabannya hampir mirip-mirip dan ini termasuk soal yang bobotnya higher order thinking skill atau HOTS. Tidak ada di sini jawabannya itu yang jatuh sekali, nggak ada. Jadi kita sangat sulit menentukan poin 5-nya. Ya. Mengapa saya jawab itu adalah bertanggung jawab dan mengatakan error system yang nomor 5? Iya. Di sini disampaikan bahwa kesalahan input mungkin adalah kesalahannya si putra, ya. Tapi sudah diketahui, sudah dikenal ya. Ini ada katanya sudah dikenal. Ya. Berarti semua orang sudah tahu bahwa sistem itu sering error kan gitu. Mungkin kesalahan dia, mungkin dia kurang ekstra hati-hati dalam mengerjakannya. Kesalahan si putra. Dan dia sudah di poin pertama itu sudah bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab dalam bentuk apa? Ya terserah dia lah. Apakah dia mengganti uang yang kerugian itu yang senilai 1 juta tadi atau bagaimana. Dan dia menyatakan error sistem. Bahwa memang itu bukan sepenuhnya adalah kesalahannya. Kalau yang A bagaimana? Yang A dia bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Iya. Perlu diakui kesalahannya, tapi kan tidak semua menjadi kesalahannya si putra ini kan gitu. Iya, mudah-mudahan paham ya. Iya. Kalau yang C bagaimana?
berusaha bertanggung jawab karena sudah menjadi tugasnya sebagai staf. Ini berusaha, ada kata berusaha teman-teman, ya. Sebagai orang yang memiliki integritas diri dalam bekerja, dia tidak berusaha lagi, tapi langsung bertanggung jawab, ya. Yang dia juga seperti itu berusaha, ya. Sebagai orang yang memiliki integritas diri, maka dia tidak akan berusaha lagi, tapi langsung bertanggung jawab. Yang E ini bertanggung jawab dan menempatkan posisi sebagai direktur utama. Ya artinya ya seandainya lah saya direktur utama, maka saya pasti ingin staf itu bertanggung jawab kan gitu. Ya ini bisa juga, tapi ya alasannya kurang tepat kan gitu. Jadi kalau dia nggak berpikir seperti itu, apakah dia tidak memiliki rasa bertanggung jawab kan gitu. Seandainya dia tidak memikirkan bahwa dirinya sebagai posisi direktur utama, apakah dia tidak berkeinginan bertanggung jawab kan begitu pertanyaannya. Ya, maka jawabannya itu adalah yang B teman-teman. Dan yang A. Oke, boleh nanti kita diskusikan kembali kira-kira apa nih jawabannya untuk yang soal nomor 1. Ya. Kalaupun ada kesalahan, kita boleh diskusikan. Karena apa? TKP ini ya jawabannya tergantung pada orang yang membuat soal. Ya, teman-teman nggak bisa memaksakan bahwa teman-teman memiliki jawaban yang C atau yang D. Tapi saya juga ada alasannya mengapa saya memilih yang B dan yang A ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Saya tidak memaksa teman-teman untuk mengikuti jawaban yang saya berikan, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah integritas diri, maka saya menempatkan poin B itu 5 poin dan poin A itu 4 poin teman-teman. Oke? Ya, kalau belum paham boleh diulang-ulang kembali video ini agar apa? Agar terus semakin mengerti teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 begini kisahnya. Asma sering kali berdebat dengan teman kantornya yang bernama Arsa terkait proyek-proyek yang dikerjakan di kantor pemerintahan tempat mereka bertugas. Suatu hari, Asma mendengar Arsa dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa terkait kasus korupsi yang sedang dihadapi oleh pimpinan kantor mereka. Sikap Asma ketika mendengar hal tersebut, ya, ini integritas diri juga ya teman-teman. Di sini ditanya seputar sikap. Sikap siapa? Si Asma. Ketika mendengar siapa? Teman kantornya, tapi teman kantornya dia adalah teman yang sering gelut dengan dia. Gelut atau debat ya teman-teman ya. Iya, sering debat dengan dia terkait proyek-proyek kantor mungkin. Tapi bukan masalah pribadi ya, tapi karena proyek kantor yang dia mungkin memiliki pernyataan A, mungkin si Arsa B kan gitu. Atau juga sebaliknya. Itu biasa sebenarnya di perusahaan atau di kantor. Kemudian ya suatu hari si Arsa ini dibawa ke gedung KPK kan gitu, diperiksa. Kenapa? Karena pimpinan mereka ditangkap. Ya, ada kasusnya pimpinan mereka. Ya, sikap si Asma bagaimana? Oke. A, tidak mau berdebat dengannya dan menjauhkan diri. Oke, ini auto 1 nilainya ya teman ya. Ya, auto 1 nilainya kalau ini. Bukan ya. Kita cari poin yang 4 dan 5 saja. B, menyemangati karena tahu Arsa pasti dijadikan kambing hitam oleh atasan. Iya, ini juga dalam integritas diri kurang ya teman-teman. Artinya dia di sini berusaha berburuk sangka ya. Ini juga auto 1 nilainya teman-teman. Oke, yang C, menyemangati dan meyakinkan jika tidak salah tidak perlu takut. Ini juga bisa jadi. Bisa jadi. Yang D, acuh dan terserah pada media mau berspekulasi apa tentang si Arsa. Oke, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang E, menyimpan rahasia perdebatan mereka ke muka umum karena takut dianggap terlibat. Iya, ini juga bisa teman-teman. Ya. Ya mungkin poin yang C ini lebih tepat ya teman-teman, poinnya 5. Ya. Menyemangati dan meyakinkan jika tidak salah tidak perlu takut. Ya, mungkin si Asma ya kan menchatting dari WA atau dari mana, ya Arsa nggak usah takut ya, atau ketika jumpa nggak usah takut, kalau memang nggak salah nggak apa-apa itu kan gitu mungkin ya itu aja mungkin yang bisa dijawab. Karena apa? Karena
karena dia si Arsa ini adalah temannya si Asma, jadi perlu disemangati juga kan gitu sebagai orang yang memiliki integritas diri. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham boleh dicari lagi pemahamannya. Oke, baik, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 3 ya. Ini soal yang terakhir untuk TKP kita hari ini. Soalnya seperti ini. Calon istri saya tidak menyukai kantor tempat kerja saya karena 95% pegawainya adalah perempuan. Padahal, sebagai pimpinan perusahaan yang sudah lama mengabdi, saya merasa sangat betah di tempat itu. Sikap saya titik titik titik. Oke, ini ditanya mengenai ya integritas diri. Ya, sama ya. Kemudian di sini dilemanya bagaimana? Kasusnya dia memiliki calon istri dan calon istrinya ini tidak suka dengan kantornya. Kenapa? Karena 95% pegawainya adalah perempuan kan gitu. Hanya 5% pegawainya yang laki-laki dan ya dia sebagai pimpinan perusahaan, tentunya sebagai pimpinan perusahaan tentu banyak nih ya kan karyawan-karyawan perempuan yang suka, yang caper, cari perhatian dan lainnya. Itu yang mungkin yang ditakutkan calon istrinya ini kan gitu. Sehingga calon istrinya tidak menyukai tempat kantornya kan gitu. Oke, sikapnya bagaimana kan gitu. Oke, yang A menanyakan kembali apa alasan calon istrinya tidak menyukai. Iya, yang A kira-kira tepat nggak ya? Ini poin 5 nggak ya? Enggak ya? Enggak. Enggak perlu ditanyakannya sebenarnya kan gitu. Karena tentu dia sudah tahu jawabannya apa kan gitu kan. Kemudian yang B menjelaskan bahwa saya mencintai pekerjaan ini. Iya, kalau ini juga kurang tepat ya teman. Kenapa? Emangnya Anda hanya mencintai pekerjaan aja, nggak mencintai calon istri Anda kan gitu. Pasti jawaban calon istri seperti itu kan gitu. Yang C membawa calon istri ke kantor untuk diperkenalkan ke semua pegawai. Ya ini juga hal yang mustahil. Nggak ada profesionalisme kan gitu. Nggak ada profesionalisme di sini kan gitu. Walaupun soalnya integritas, tapi sebagai pegawai harusnya nggak perlu membawa calon istrinya ke kantor untuk dikenalkan ke semua pegawai agar tidak ada cemburu kan gitu, nggak perlu juga. Yang D bekerja terus, ya calon istri gampang saja dibujuknya. Iya, ini dia, ini yang lebih tepat teman-teman. Ya, sebagai orang yang namanya calon istri, sebagai orang yang saling suka lah berarti itu ya, tentu lebih memahami keinginan orang yang disukainya kan gitu. Itu lebih real ya, bekerja terus. Kenapa? Karena dia seorang pimpinan perusahaan. Kenapa? Karena dedikasi perusahaan itu sangat diuji di sini kan gitu. Yang E mempertimbangkan untuk pindah kantor juga bukan ya teman-teman. Untuk poin 5 kita jawab yang D ya. Ya. Kalau poin 4 ya kita jawab yang mana nih kira-kira? Iya, yang A. Poin 3 yang ini, poin 2 yang ini, poin 1 yang ini. Oke. Sudah paham ya teman-teman? Iya, kalau belum paham boleh dipaham-pahamkan lagi. Sekali lagi yang namanya TKP itu memang seperti ini teman-teman. Sulit untuk berdebat ya, karena setiap orang yang membaca pasti akan menyatakan jawaban dia adalah yang tepat. Beberapa, hampir semua ya, murid-murid yang kita bimbing itu semua menyatakan jawabannya adalah jawaban yang sudah benar ketika menghadapi atau menjawab soal-soal di ujian itu. Tapi ya kadang mereka nilainya rendah kan gitu. Banyak juga yang menyatakan kenapa nilai saya bisa rendah, padahal saya menjawab sudah pasti benar kan gitu, sudah sesuai dengan apa yang diajarkan kan gitu. Tapi teman-teman ya, kalau kaidah-kaidah pembelajaran TKP seperti yang saya sampaikan baik di soal 1, 2, dan 3 ini emang seperti itu teman-teman, kaidah aturan umumnya TKP kan gitu. Tapi kalau nanti teman-teman menghadapi soal yang sulit ya, ini 3 soal yang saya ajukan ini adalah 3 termasuk yang sulit teman-teman ya. Mudah-mudahan lah nanti teman-teman nggak mendapatkan soal-soal seperti ini. Kenapa? Karena bisa puyeng memikirkannya. Oke? Itu aja lah teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Jika ada kesalahan, mohonlah dimaafkan. Jika ada mau didiskusikan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya siap untuk
berdiskusi bersama teman-teman semuanya. Ya. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Karena apa? Agar video ini semakin bermanfaat. Kemudian sharekan ke teman-temannya yang ingin berjuang di CPNS, di sekolah kedinasan, STAN, IPDN, STIS, STMKG, STIN, Poltekim, dan lain-lainnya. Kita berjumpa di video selanjutnya, next series 14. Ya, semoga sehat walafiat semuanya. Kita akhiri dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.